Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Edisi video kali ini saya akan bahas tanaman hias yang di luar ya. Setelah kemarin-kemarin kan sudah sering bahas tanaman hias di media hidroton yang saya tanam di teras indoor depan rumah saya. Kayaknya tanaman yang di sebelah-sebelah sini jarang sekali ya saya bahas di channel saya, karena kebanyakan yang dibahas ini tanaman yang di dalam ya teman-teman ya. Yang di media hidroton ini, untuk semua ini yang di luar ini saya tanamnya ini di media tanah. Beda sama tanaman-tanaman yang di dalam. Nah, padahal ini tanaman yang salah satu tanaman yang emang kesayangan saya ya. Tanaman kesayangan yang saya punya. Untuk sebagian orang ini nyebutnya dengan sebutan Sansevieria banana. Cuma sebagian lagi banyak yang nyebut ini banana long karena daunnya ini panjang ya teman-teman ya. Dan sebagian lagi ada yang bilang ini Sansevieria last anode. Nah, jadi tampilan dari dekat kayak gini ya. Untuk bagian atasnya saya kasih ini butiran-butiran pasir malang ya teman-teman ya. Kayak gini nih bentuk pasir malangnya, jadi kelihatannya ini lebih gimana ya, lebih terlihat natural, terus nggak ada ini apa, biasanya kan kalau di atasnya ini sering ada jamur-jamur atau warna tanah yang emang nggak rata. Cuma pas dikasih pasir malang ini jadinya terlihat lebih natural, selain itu juga terlihat lebih indah lah pokoknya. Nih tampilannya kayak gini ya. Cuma untuk kekurangannya ini, tanaman ini relatif lebih agak lambat ya untuk pertumbuhannya, jadi harus nunggu cepat untuk segede gini. Kebetulan saya dulunya ini belinya ini pas lumayan udah gede, jadi nggak terasa juga ya udah segede gini. Beralih ke tanaman yang kedua ini, Sansevieria masoniana, ini variegata ya. Jadi masoniana atau Sansevieria centong yang versi variegata. Nih ini cukup lumayan cantik ya. Warnanya kayak gini, cuma sebagian anakannya ini relatif lebih hijau, jadi lebih mirip Sansevieria centong biasa ya, kayak gini. Cuma yang saya rasakan ngerawat tanaman ini untuk pertumbuhannya dia relatif lebih lama ya dibanding Sansevieria masoniana biasa yang versi hijau. Entah emang perawatan yang saya berikan ini kurang baik atau gimana. Yang saya rasakan ini untuk pertumbuhan tunas-tunas barunya ini, kalau dibandingkan dengan Sansevieria masoniana hijau biasa, ini relatif lebih lambat ya teman-teman. Kalau masoniana centong biasa ini nggak dirawat pun saya rasa ini tanamannya akan tetap tumbuh dengan baik ya. Punya saya ini malah nggak pernah dikasih pupuk, terus perawatannya juga sangat-sangat kurang. Dari jenis Sansevieria lainnya, Sansevieria centong ini memang salah satu jenis Sansevieria yang jarang banget saya rawat. Cuma dia tetap tumbuh dengan baik, terus daun-daunnya ini bertambah juga ya. Dibanding Sansevieria centong masoniana tadi, Sansevieria centong yang jenis hijau ini dia jauh lebih cepat lah ya dalam pertumbuhannya maksudnya. Malah saya nggak ingat kapan ya terakhir nyiram tanaman-tanaman ini. Ini sama sekali nggak disiram selama berbulan-bulan teman-teman. Jadi cuma ngandelin dari air hujan, terus udah gitu nggak pernah dikasih pupuk juga. Nih saya punya 4 pot ya. Ukurannya ini relatif nambah gede. Sebenarnya ini udah overpopulasi juga ya. Udah overpopulasi dalam satu potnya. Dan yang jelas kalau ada teman-teman semuanya yang nanya jenis Sansevieria apa yang paling mudah dirawat, mungkin Sansevieria masoniana hijau ini adalah salah satunya ya. Karena nggak dirawat pun dia akan tetap tumbuh dengan baik ya teman-teman ya. Yang penting usahakan ini tetap terkena sinar matahari, terutama di pagi hari. Kalau bisa sih sepanjang hari juga ini pastinya lebih baik ya untuk pertumbuhannya. Aslinya ini banyak banget ya. Jumlahnya sedikit berkurang karena sebagian saya buang juga. Maksudnya dibuang ke halaman tetangga-tetangga ya. Jadi bisa dimanfaatkan dan lumayan lah sebagai pembersih udara di dalam ataupun di luar rumah. Untuk jenis yang kedua ini Sansevieria hybrid ya. Cuma saya nggak tahu ini jenis hybrid apa. Yang jelas ini bentuknya kayak ini, dia makin subur. Nih kayak gini untuk pupuknya saya kasih ini pupuk slow release ya teman-teman ya. Slow release ya. Kalau nggak salah ini apa ya dulu mereknya, ini Dekastar. Cuma karena kurang terurus juga bentuk daunnya ini sebagian ada kena kutu putih nih. Yang ini ya, ini kutu putih teman-teman nih. Usahakan ini kalau bisa ini dicuci dulu pakai campuran air sunlight ya. Jadi kutu putihnya ini bisa hilang dan tanamannya bisa kembali sehat. Karena kalau dibiarkan ini tanamannya ini akan menguning, terus dia nanti kelamaan ini busuk ya. Jadi untuk Sansevieria hybrid ini kalau menurut pengalaman saya ngerawat tanaman ini, dia merupakan salah satu jenis Sansevieria yang sangat-sangat mudah banget untuk dirawat ya. Saya ini ngasih air atau nyiramnya ini kira-kira sekitar kalau lagi sempat ya 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu sekalian lah. Sementara untuk medianya ini saya nggak menggunakan media khusus apapun ya. Jadi cuma media dari tanaman-tanaman lain terus dicampur. Yang terpenting menurut saya medianya ini harus poros ya. Jadi usahakan medianya ini banyak dicampur dengan campuran pasir malang ya teman-teman ya.
Selain itu untuk topping atasnya juga saya menggunakan pasir malang ini biar lebih keren nih. Kayak gini ya. Jadi kesannya ini lebih terlihat natural atau alami, dan intinya ini bisa terlihat lebih rapih aja. Untuk Sansevieria selanjutnya ini saya simpan di bagian bawah ya. Kalau yang tadi kan di atas-atas ini. Aduh, ini kurang rapi. Nih, ini merupakan Sansevieria berdaun tipis ya teman-teman ya, atau sering disebut juga jenis Trifasciata. Untuk yang depan ini Sansevieria Benthel Sensation. Jadi bentuk daunnya ini dia meruncing ke atas. Terus untuk warnanya ini dia cakep banget ya aslinya. Aslinya ini kalau emang terawat dia cakep banget. Jadi warnanya campuran silver. Boleh dibilang jenis Sansevieria Benthel Sensation ini merupakan salah satu jenis Sansevieria yang menurut saya ini paling anggun ya di antara jenis Trifas. Cuma sayangnya untuk yang saya punya ini kondisinya kurang begitu agak terawat. Jadi dia cukup banyak kutu putihnya nih. Kutu putih karena ini sering terkena air hujan mungkin ya. Atau juga mungkin ini kurang terkena paparan sinar matahari langsung. Ini teman-teman, ini tampilan dari dekat ya untuk daunnya. Tadi kan di kameranya nggak terlihat bagaimana kutu putihnya nih. Seperti ini teman-teman. Ini juga banyak nih kutu putihnya. Ini kalau dibiarkan ini lama-kelamaan ini akan menguning dan akhirnya mati. Jadi banyak tanaman hiasan Sansevieria saya terutama untuk jenis yang berdaun tipis kayak gini. Jadi dia mati gara-gara kena kutu putih terus dibiarkan begitu saja ya. Maksudnya perawatannya mungkin kurang terawat apa gimana. Jadi lama-lama akhirnya daunnya busuk. Untuk tanaman lainnya ini yang masih dalam satu pot sama juga ini jenis Trifas. Cuma jenisnya ini beda. Ini namanya setahu saya ini Sansevieria Trifasciata Green Arrow ya. Kondisinya kurang baik juga karena dia sering banget terkena akhir-akhir ini kan sering hujan. Jadinya untuk kondisinya ini kurang begitu sehat ya teman-teman ya. Banyak nih kayak gini. Ini akibat sering terkena air hujan ya. Jadi untuk tampilan daun dari dekatnya ini kayak gini teman-teman nih. Kalau tadi mungkin kurang begitu terlihat ya di kamera nih. Ini kurang banget terawat. Ini ada yang bekas patah-patahan. Nih kayak gini ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu aja dulu ya video di kesempatan kali ini. Insya Allah di video-video selanjutnya saya akan bahas untuk tanaman yang lainnya ini yang mungil-mungil di depan ini. Terima kasih buat yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.